KH. Ahmad Sanusi, ulama Sukabumi penengah kebuntuan sidang BPUPKI. KH. Ahmad Sanusi. Dalam kebuntuan sidang BPUPKI yang membahas pelaksanaan syariat Islam, Ahmad Sanusi tampil sebagai penengah. Pada era revolusi, Sukabumi menorehkan jejak pertempuran dahsyat, yaitu Palagan Bojong Kokosan. Pertempuran ini disebut-sebut sebagai perang konvoi pertama yang banyak menelan korban di pihak Belanda. Jauh sebelum pertempuran itu berlangsung, Sukabumi juga telah melahirkan seorang pejuang yang disegani pemerintah kolonial. Ia adalah ajengan Ahmad Sanusi yang lahir di Cantayan, Cikembar pada 1888. Setelah belajar di sejumlah pesantren dan menunaikan ibadah haji, Ahmad Sanusi kembali ke kampung halamannya. Ia membantu ayahnya mengajar di pesantren Cantayan. Dari pesantrenlah Sanusi mulai menapak karir keulamaan dan terlibat dalam pelbagai persoalan keagamaan dan kemasyarakatan, tulis Yayan Suryana dalam Tradisionalisme dan Modernisme Islam di Indonesia, kajian atas pemikiran keagamaan Haji Ahmad Sanusi tahun 1889 sampai tahun 1950, 2012. Incaran Belanda. Pada 1915, di tengah kesibukannya sebagai dai, Ahmad Sanusi menerima permintaan seorang koleganya untuk menjadi penasihat Sarekat Islam Sukabumi. Namun, menurut Yayan Suryana, hal tersebut tidak berlangsung lama karena Ahmad Sanusi tidak setuju dengan sistem sentralisasi khas Sarekat Islam. Ahmad Sanusi menginginkan uang kontribusi dari anggota Sarekat Islam tidak semuanya diserahkan ke pusat, melainkan dibagi dengan daerah. Tapi usulannya tak diterima. Meski tidak lagi menjadi penasihat Sarekat Islam, ia masih berhubungan dengan organisasi pergerakan tersebut lewat sejumlah santrinya yang aktif di Sarekat Islam. Hal ini juga yang akhirnya menyeret namanya pada peristiwa Cimareme atau Sarekat Islam Afdeling B yang dipimpin Haji Hasan. Dia dituduh telah menyembunyikan Kiai Adrai, tokoh utama Afdeling B, yang saat itu masih buron, imbuh Suryana. Memasuki 1922, Ahmad Sanusi kembali fokus kepada dakwah dan pendidikan. Pada tahun tersebut ia mendirikan pesantren di Kampung Genteng, Babakan Sirna, tidak terlalu jauh dari pesantren Cantayan yang didirikan ayahnya. Ia pun kemudian dipanggil ajengan Genteng. Pengaruh Ahmad Sanusi di masyarakat kembali menarik perhatian pemerintah kolonial, apalagi ketika ia menjadi anggota Sarekat Islam. Ceramah-ceramahnya dianggap menjadi inspirasi anggota Sarekat Islam wilayah Priangan Barat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda. Pemerintah kolonial mendapat laporan bahwa sejumlah penduduk desa di wilayah Priangan Barat tak menaati perintah pamong desa setelah mengikuti pengajian Ahmad Sanusi. Ia pun segera dianggap sebagai ajengan yang anti pemerintah. Dan sebagaimana dikisahkan Pramudia Anantatur dalam bagian akhir tetralogi Buru, pelbagai organisasi pergerakan nasional segera dirumahkacakan, diawasi gerak-geriknya, dan para pentolannya ditangkap. Ahmad Sanusi, sebagai anggota Sarekat Islam Priangan Barat pun terkena efek rumah kaca ini. Ia difitnah dan dipenjara di Sukabumi dan Cianjur, masing-masing selama 6 dan 7 bulan. Pada 1927, atas perintah Gubernur Jenderal ACD de Graaf, ia dipindahkan ke Tanah Tinggi, Batavia. Dalam pengasingan di Tanah Tinggi, Ahmad Sanusi mengisi hari-harinya dengan menulis tentang ilmu-ilmu keagamaan seperti tafsir, fikih, dan tauhid. Ia bahkan membuat majalah Al-Bidayah Al-Islamiyah yang terbit sebulan sekali. Setelah dibebaskan, Ahmad Sanusi kembali ke Sukabumi, tapi tak lagi menetap di tempat tinggalnya semula. Ia pindah ke Gunung Puyuh dan mendirikan pesantren Syamsul Ulum pada 1934. Menjadi penengah di BPUPKI. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Ahmad Sanusi diangkat menjadi fokus Sucohan, wakil residen, wilayah Bogor pada 1944. Dan saat perang di Pasifik membuat Jepang semakin tertekan, ia menjadi anggota BPUPKI. Di badan tersebut, Ahmad Sanusi menyampaikan pelbagai pemikirannya mengenai negara Indonesia yang akan didirikan. Mengutip dari Risalah Persidangan BPUPKI, suasana rapat yang panas akhirnya buntu. Rajiman Wediodiningrat sebagai ketua sidang menawarkan pemungutan suara untuk mendobrak kemacetan sidang. Ketika para peserta hampir menerima usul tersebut, disinilah Ahmad Sanusi tampil sebagai penengah. Ia meminta rapat ditunda sampai hari berganti esok, supaya permusyawaratan berjalan tenang, dengan memancarkan pikiran ke sebelah kanan dan sebelah kiri, keluar dan kembali, ujarnya.
Rehat tersebut membuat Soekarno, sebagai ketua panitia 9 yang hasil kerjanya diperdebatkan, mempunyai waktu untuk melakukan pendekatan kepada kedua kubu yang berseteru, yakni kalangan Islam dan nasionalis. Esoknya, rapat berjalan lancar dan semua pihak menerima apa yang diputuskan di rapat tersebut. Di sela keberhasilan mencairkan kebuntuan itulah nama Ahmad Sanusi hadir. Perannya bisa jadi dianggap kecil dan namanya tergilas sejarah, namun catatan sejarah tentang kiprah ajengan asal Sukabumi di BPUPKI itu tak mungkin terhapus. Ketika revolusi berkecamuk, Ahmad Sanusi menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dan ikut pindah ke Yogyakarta pada 1946. Saat perang usai, usianya telah senja. Ia kembali ke Sukabumi dengan sisa tenaga dan kesempatan. Pada tanggal 31 Juli tahun 1950, tepat hari ini 69 tahun lalu, Ahmad Sanusi meninggal di Gunung Puyuh, Sukabumi. Ia dikuburkan di Gunung Puyuh di atas bukit, kira-kira 100 meter sebelah utara pesantren yang didirikannya, tulis Lukman Hakim. Mari kita dukung, semoga Kiai Ahmad Sanusi diangkat menjadi pahlawan nasional.